Halo Joni, ya. Halo semuanya. Selamat bergabung ya pada pagi hari ini. Sebuah channel yang sangat ditunggu-tunggu tentunya. Karena tentunya nanti kita akan belajar bersama. Halo Yap Cingguan, Suwanto, selamat bergabung ya. Dan tentunya hari ini saya menghadirkan bintang tamu yang sangat spesial untuk Anda yang sedang di rumah ya. Dan ini adalah materi yang sangat menarik untuk meningkatkan kompetensi dalam diri Anda. Silakan semuanya untuk bergabung ya. Karena sesaat lagi kita akan memulai seminar interaktif kita ya. Oke, silakan untuk bergabung ya. Oke, halo Suwanto, Flores Bandarjaya, Ismaurin ya. Willy ya, luar biasa sekali. Laurentius, halo Ce, luar biasa ya, thank you sudah datang. Dan sesaat lagi kita akan belajar bersama tentang coaching. Namun sebelum itu saya punya sebuah pertanyaan ya. Apabila yang mampu menjawab akan dapat hadiah e-book interaktif dari saya ya. Oke, pertanyaannya adalah simak baik-baik ya. Bagi yang bisa jawab silakan Anda ketik ya. Oke, pertanyaannya adalah bila seorang direktur mempunyai suami bernama Kawi dan mempunyai 3 orang anak, yaitu Kawa, Kawu, dan Kawu. Pertanyaannya, siapa nama direktur tersebut? Ayo, silakan Anda pikirin ya. Saya ulang sekali lagi soalnya. Bila seorang direktur mempunyai suami bernama Kawi dan mempunyai 3 orang anak, yaitu Kawa, Kawu, dan Kawu. Pertanyaannya, siapa nama direktur tersebut? Ayo, silakan ya, kumpulkan jawaban Anda. Karena sesaat lagi saya akan umumin siapa yang akan berhasil memenangkan kuis interaktifnya ya. Ayo, ayo. Oke, silakan selamat bergabung ya. Oke. Siapakah? Oke, selamat datang Suwanto, Yap Kinata ya. Oke, siapa nama direkturnya? Oke. Baiklah. Saya tunggu 1 menit lagi jawaban Anda. Ada yang jawab pang-pang, ada yang jawab oke, atau ada yang jawaban lain? Oke. Bila dong. Oke, selamat untuk Anda yang sudah menjawab bila. Yeay. Tepuk tangan untuk Anda ya. Bagi Anda yang berhasil menjawab bila ya, silakan Anda DM saya ya, silakan Anda DM saya. Kemudian nanti saya akan berikan e-book tambahan bagi Anda yang tadi telah menjawab bila. Selamat datang Cediani ya, Wawan ya. Yang sudah jawab bila silakan Anda DM saya akan berikan Anda bonus e-book untuk Anda ya. Tepuk tangan untuk Anda ya. Baiklah. Hari ini kita membahas sebuah tema yang sangat menarik sekali, yaitu berhubungan dengan coaching. Bagaimanakah seni pertanyaan yang memberdayakan? Halo, selamat datang Pak Kurmin ya. Dan tentunya hari ini dari permainan tadi kita sudah belajar bersama. Bila seorang direktur, berarti nama direkturnya adalah bila. Tepuk tangan untuk Anda ya. Semoga nanti Anda yang sudah mendengarkan ilmu ini Anda bisa sukses semua dan jadi direktur. Tepuk tangan untuk Anda semua ya. Dan untuk itu langsung saja kita panggilkan pemateri kita pada pagi hari ini. Inilah Coach Helmi Wandara. Please welcome Helmi Wandara ya. Sesaat lagi akan bergabung bersama kita. Ya, selamat datang Stanley ya. Oke. Dan tentunya hari ini Coach Helmi akan bergabung bersama kita dan akan share seputar ilmu tentang coaching ya. Oke. Sambil menunggu beliau join ya, sedikit perkenalan ya. Dulu saya kenal beliau ketika sama-sama ikutan
Kelas online. Halo, ini dia Halo, yang halo, ditunggu. halo. Wah, seru banget nih gamesnya. Luar biasa nih Coach Helmi ya. Oke, Keren, keren. di kenalan ya. Saya kenal beliau kurang lebih hampir 4 tahun ya. Itu pun di dunia maya. Pada saat itu sama-sama buat seminar online bersama Belar Manajemen ya. Dan tentunya Coach Helmi, wah itu kalau soal kompetensi nggak usah diragukan lagi Bapak Ibu ya. Kalau ditanya sertifikasinya ada berapa, terakhir itu kurang lebih 30-an, nggak tahu sekarang, mungkin 40-an kali ya. Dan sertifikasi kompetensinya itu Bapak Ibu, beragam-ragam ilmu telah beliau pelajari. Dan hari ini spesial sekali, beliau bisa hadir di tengah-tengah kita, yang akan sharing seputar tentang ilmu coaching. Bagaimanakah sukses with coaching? Seperti apakah coaching itu sendiri? Langsung saja, Kak Selmi, silakan. Oke, silakan Kak Selmi. Iya. Oke, silakan Kak Selmi. Ya. Iya. Halo. Halo. Sebentar, Halo. sebentar. Suaranya putus-putus nih. Saya kelihatan jelas? Putus-putus nggak? Oke. Oke ya. Oke, soalnya suara Coach Ferdi agak putus-putus saya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman semua. Terima kasih Coach Ferdi nih dikasih kesempatan bisa share pagi hari ini. eh Mungkin kita bicara soal coaching ini tentu kan bukan hal yang baru ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong soal coaching kira-kira di tahun 2009, 2010, itu hal-hal yang belum terlalu tren ya. Saat-saat itu mungkin lebih tren kalau kita mendengar training-training dan lagi tren-trennya tentang NLP, ya sebelum-sebelumnya lagi hipnosis. Jadi itu seakan-akan sebuah era yang apa ya, saling berganti gitu. Dari mulai kita bicara pemberdayaan tentang hipnosis, rame banget booming di sini. Kemudian kita masuk lagi ke era berikutnya tentang NLP, rame segala macam, termasuk aplikasinya. Masuk lagi ke era tentang coaching. Seakan-akan seperti itu eranya kalau untuk daerah pemberdayaan diri. Tapi sebetulnya coaching sendiri udah sangat lama berjalan. Bahkan dari sejak zaman dulu. Itu diambil dari nama atau istilah ya di sebuah desa di mana orang-orang di sana mengangkut sesuatu menggunakan gerobak. Jadi mereka produksi gerobak. Nah, gerobak itulah kemudian dikenal kemudian dari desa itu sebagai yang namanya coach ya. Jadi coach mengangkut sesuatu menggunakan gerobak dari satu tempat ke tempat lain. Jadi penafsiran dari kata coach sendiri awalnya adalah bagaimana memindahkan, kita membantu memindahkan sesuatu dari satu kondisi, dari satu posisi ke posisi yang lain. Dari asalnya ke tujuannya. Nah, seorang coach adalah seorang yang membantu mengangkut itu. Ya. Istilah ini kemudian digunakan juga di dalam kereta api. Kalau kita lihat gerbongnya itu disebutnya yang di depannya lokomotifnya itu disebut sebagai coach-nya. Jadi bagaimana mengangkut juga, istilahnya mengangkut. Jadi seorang coach bukanlah seseorang yang memberikan si objek itu diam, kemudian kita nyuapin gitu ya, tanpa membuat dia berubah atau berpindah posisi. Seorang coach adalah orang yang membantu seseorang berubah atau berpindah posisi dari kondisi hari ini. Oke, sebentar Coach. Ini nyari Nah, semua sorry. tentang Oke. berbicara tentang coach ya di mana-mana dalam berbagai bidang. Sejarahnya sendiri sih kalau dilihat pertama kali digunakan dan sebenarnya lebih familiar istilah coach ini bukan di istilah pemberdayaan diri, tetapi lebih banyak di dunia olahraga. Benar ya? Hmm, Sepak benar-benar. bola, nah, ada coachnya. Terus kemudian siapa lagi? Ada coachnya. Ini pelatih gitu, pelatih.
Coba kita perhatikan, kalau coach di bidang olahraga ini pasti coachnya beda-beda loh. Kan? Tidak satu coach untuk seluruh bidang. Ada coach untuk fisik, ada coach untuk strategi, ada coach untuk building team, gitu ya, kerjasama, technical, beda-beda itu. Jadi bisa satu orang, satu tim itu dilatih oleh beberapa coach. Demikian juga seringkali kita berpikir bahwa satu orang itu hanya membutuhkan satu orang coach. Padahal berbeda-beda. Anda mau coaching apa nih? Tentang bisnis, tentang family, tentang apa? Lah, bisa seorang coach pasti menguasai tekniknya untuk semua itu. Tetapi mungkin akan lebih spesifik. Kalau kita memilih misalnya, oke, saya mau tentang bisnis nih, carilah bisnis coach. Kita mau ngomong soal family, oke, atau hubungan, relationship ya, dengan pasangan dan atau dengan parenting, carilah memang seorang coach yang memang dia memahami hal tersebut juga gitu lah. Saya tidak mengatakan bahwa seorang coach yang tidak punya, bukan seorang praktisi atau kompetensi di bidang itu, tidak bisa menjadi seorang coach, karena coach sebetulnya hanya mengarahkan saja, membantu menggali potensi terbaik dari seseorang. Dia tidak harus seorang praktisi atau orang yang sudah berhasil di bidang tersebut. Beda dengan mentor. Mentor itu memang mendampingi, jadi mau nggak mau dia harus bisa atau memahami hal tersebut. Seorang coach bisa dengan teknik coachnya membantu, tapi apabila coach tersebut minimal memahami bidang yang di-coachingkan, dia akan jauh lebih baik. Ini yang saya maksudkan. Jadi semua orang membutuhkan coach. Include seorang coach pun pasti akan membutuhkan coach untuk hal yang lainnya, gitu kan. Kita hebat misalnya di bisnis nih, oke. Tapi apakah kita tidak membutuhkan coach? Entah kita berbicara bahwa ini adalah resmi ya, resmi itu dalam arti ya oke, kita sebagai klien ya, kita membuat sebuah kontrak coaching selama berapa pertemuan dan sebagainya, ada fee yang diberikan ya tersebut sebagai jasa coachingnya, itu kan sesuatu yang memang resmi. Tapi di sisi yang lain juga seringkali kita misalnya secara tidak resmi konsultasi, ngobrol, dan sebagainya, ya, memberikan masukan, menggali seseorang. Ya, saya salah satu yang memang sering sekali dimintai tolong orang, ketemu dengan orang, apalagi waktu dulu di Jakarta, nyaris setiap hari. Satu hari bisa 3-4 orang ketemuan tatap muka itu, seharian saya bisa ada di kafe atau di kantor hanya untuk ketemu dengan orang-orang yang datang untuk coaching gitu. Jadi bahkan dari luar kota, dari luar pulau berdatangan ya jam 2 jam untuk coaching gitu, untuk seperti itu. Dan banyak yang testimoni sampai hari ini mengalami breakthrough di situ. Bagaimana dia bermasalah dengan keluarganya, bagaimana dia orang yang diintimidasi oleh keluarga besarnya karena dia menikah dengan seorang yang memang beda levelnya, jadi dia agak tertekan dan sebagainya. Sampai ketemu saya di awal datang aja nunduk terus, nggak berani ngangkat kepala dan sebagainya. Kita ngobrol-ngobrol kira-kira 2 jam, saya ingat waktu itu. Kemudian dia pulang dan hari ini dia menjadi seorang pengusaha yang sukses ya. Dia berani mulai menemukan passion dia dan sebagainya. Jadi ini fungsi seorang coach. Saya tidak memberikan dia job, saya tidak memberikan dia peluang usaha mungkin, atau saya bahkan tidak membantu dia secara finansial atau apa, tapi dari itu dia memunculkan maksudnya, oh iya berarti saya punya jawaban, karena jawaban sebetulnya ada dalam diri kita sendiri. Gitu mungkin. Menarik sekali. Nah, kemudian begini coach, kira-kira apa manfaatnya dalam diri kita untuk belajar coaching itu sendiri? Apa sih manfaatnya, pentingnya belajar coaching itu? Iya, saya punya pengalaman menarik. Jadi kira-kira mungkin beberapa tahun yang lalu, 6 lah ya, 6 tahun yang lalu lah ya, sekitar 6 tahun sampai 7 tahun yang lalu. Ada satu perusahaan internasional yang kebetulan minta saya untuk membantu mereka untuk upgrading ya, omset lah ya, kita bicara omset. Waktu itu targetnya cuma 3 kali lipat, gitu, 3 kali lipat. Nah, terus akhirnya saya minta izin untuk ya oke deh, tapi saya perlu tahu kondisi lapangan kan seperti apa. Jadi saya riset ke
cabang-cabang dan lain sebagainya. Kemudian saya menemukan bahwa eh, apa yang dilakukan perusahaan selama ini hanyalah direct. Direct dalam arti nge-breakdown target pencapaian, terus rewarding dan sebagainya, memang menarik reward dan sebagainya. Tetapi pola komunikasinya yang gitu loh untuk melakukan penjualan. Jadi penjualan ya sekedar target, kalau nggak nyampe ya udah, akhirnya lama kelamaan orang-orang berhenti karena putus asa karena nggak mampu nyampe target itu. Dan saya waktu itu minta izin, boleh nggak ini saya ubah sedikit polanya. Dan ketika diubah, saya waktu itu membuat sesuatu yang disebut sebagai OWK. Nah, jadi saya kasih istilah OWK. OWK itu obrolan warung kopi sebenarnya istilahnya. Tapi yang kita lakukan adalah coaching. Yang saya ambil pertama kali itu leadership coaching. Jadi leader-leadernya saya ajak ketemu, ngobrol, saya gali apa sih passion kamu jadi seorang leader, apa kesulitannya, kenapa kamu memutuskan tetap menjadi seorang leader kalau kamu memiliki kesulitan seperti itu, apa yang kamu harapkan, kira-kira menurut kamu apa sih yang diharapkan dari tim kamu, bagaimana mengolahnya, dan seterusnya. Ketika mereka menemukan itu, mereka menemukan bahwa ya oke, mereka bersepakat dengan saya, punya tujuan yang sama, mereka bersepakat dengan perusahaan, mereka punya titik yang sama. Nah, barulah kita bersama-sama turun ke bawah, ke level yang bawah lagi. Bagaimana membina yang bawah dengan sama melakukan yang sama, duplikasi. Jadi leader ini melakukan duplikasi, awal dampingin dengan saya dan sebagainya, bagaimana melakukan coaching bawah. Dan ya bersyukur tidak melebih-lebihkan sih, tapi ya memang beberapa orang menyatakan lebih ya dari 300% kenaikan. Ya posisi sih dari tadinya nomor 3 akhirnya bisa nomor 1 di Asia Pasifik. Nah ini buat saya salah satu yang jadi kebanggaan. Ya, saya sendiri dapat kehormatan diundang oleh CEO internasionalnya dari Eropa untuk dapat apresiasi buat hal itu. Jadi kalau dibilang terbukti nggak bahwa coaching itu melakukan sebuah breakthrough? Ya terbukti. Tetapi bagaimana melakukan coaching itu sendiri, itu yang penting untuk dipahami. Jadi, kadang-kadang kita berpikir hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tetapi kadang-kadang ada orang yang mengajukan pertanyaan itu kayak interogasi gitu ya. Atau orang merasa seperti dieksekusi gitu. Ya, seperti diinvestigasi. Nah, ada berbagai cara dalam penyampaian. Jadi coaching itu baik dari metodenya, baik dari cara penyampaiannya, urutan-urutannya. Jangan salah kapan kita masuk ke metode ini, kapan masuk ke metode yang berikutnya, itu perlu ada timingnya gitu. Oh di awal nih saya mau pakai provocative coaching, oke, fine. Terus keduanya, ini orang kayak gini tuh harus gimana sih? Mungkin kalau pakai provocative coaching di awal, dia malah mental. Apa yang harus dibangun? Ya, semua orang pasti akan mengatakan, oke, dibangun dulu rapoknya. Fine, itu standar. Gitu. Tapi ada orang yang ketika kita mencoba membangun rapok dengan mereka, atau menyetarakan frekuensi dengan mereka, membangun hubungan, orang itu nutup diri. Ketika ditanya apa-apa, saya nggak tahu. Enggak. Nah, dia selalu gitu. Bayangkan kalau Anda nanya dan orang jawabannya, saya nggak tahu. Saya justru mau cari tahu ke sini. Nah, misalnya, ayo. Kayak ketemu orang-orang di lapangan kan seringkali, apalagi kita di corporate atau dengan karyawan, dengan tim kan seperti itu karena mereka tidak memiliki kepentingan khusus. Beda dengan kita ketemu orang yang memang mereka bayar gitu loh untuk mendapatkan jasa coaching kita karena mereka udah bayar, tentu mereka mau digali. Atau mereka owner yang berkaitan khusus langsung dengan omset mungkin atau posisi tertentu, tapi kalau karyawan mereka udah merasa nyaman dengan kondisinya. Operasional ya, maksud saya operator dan sebagainya yang mereka nyaman dengan kondisinya, dan ketika ditanya-tanya lebih lanjut mereka bahkan nggak nyaman dengan kita tanya. Nah ini cara membangun hubungannya seperti apa, kemudian ketika orang menutup diri cara membuka bentengnya seperti apa. Nah inilah yang perlu dipelajari sebetulnya agar benar-benar coaching ini menjadi sebuah breakthrough dalam hidup seorang, bukan sekedar sebuah program. Oke. Nah, ini coach, biar lebih menarik ini coach ya. Oke, agak. Nah, halo Coach Helmi, ya dengar? Sorry, Dengar Coach? agak keputus saya. Oke, terdengar Coach?
Sekarang baru bergerak. Tadi berhenti gambarnya. Oke. Oke, cukup jelas, Coach? Oke. Ya, Baiklah, sekarang udah jelas. Gimana? untuk membantu memudahkan mungkin teman-teman yang lagi nonton, biar lebih paham seperti apa itu coaching, bisa nggak kita coba simulasi, Coach beri saya pertanyaan-pertanyaan apa gitu, jadi biar mereka dapat esensi coaching itu seperti apa sih gitu. Contoh-contoh pertanyaannya gitu. Teknik-teknik ya. Laser coaching ya. Oke, beberapa baru dengar coaching. Laser coaching itu sesuatu yang teknik yang memang udah digunakan di luar negeri. Banyak di Indonesia mungkin kurang populer. Karena teknik coaching, laser coaching ini cuma ada 8 langkah saja dan dilakukannya harus dalam 15 menit. Keren. Jadi kalau untuk sesi coaching ya nggak populer nih, bayarannya kecil. Gitu. Nggak sampai berapa sesi gitu kan. Ya jadi pertama biasanya memang ditanyakan, contoh misalnya saya tanyakan ini, oke, Mas Wardi, kira-kira apa nih yang sedang dicari saat ini, apa yang diinginkan di tahun ini kira-kira dalam kondisi seperti ini, apa yang diharapkan, Mas? Pada kondisi ini saya ingin meluncurkan kartu ice breaking. Wow, luar biasa ya. Banyak orang di kondisi seperti ini merasa putus asa, hilang harapan. Mas Ferdi malah pengen meluncurkan sesuatu yang baru. Ya, Wah, ini benar-benar langka loh, Mas. Kira-kira, Mas, apa sih sebetulnya yang diharapkan? Emang ada sesuatu yang bisa terjadi kalau Mas meluncurkan kartu tersebut? ya tentunya dengan harapan mungkin untuk para pengajar, untuk bagi mereka yang ingin melakukan ice breaking, dengan ada kartu ini bisa mempermudah mereka untuk mencairkan suasana. Gitu. Oke, buat Mas Ferdi sendiri, emang ada keuntungan ya dengan meluncurkan ini? Dengan meluncurkan ini buat saya ya, saya bisa lebih berkarya, bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak. Gitu. Oke, apakah ada harapan khusus yang bisa diraih dengan meluncurkan ini? Dan di mana kartu ini bukan hanya ada permainan, tapi di belakangnya itu juga ada quote-quote yang membantu untuk memotivasi mereka melakukan perubahan. Dan tentunya ketika mereka memainkan kartu ini sambil merefleksikan quote-nya sehingga melakukan perubahan yang berdampak, itulah harapan terbesar bagi saya. Harapan terbesarnya, oke. Jadi harapan terbesarnya adalah agar orang-orang memperoleh manfaat dari kartu tersebut. Yes, betul. Apakah ada keinginan untuk diri pribadi yang lain? Atau itu memang keinginan terbesarnya? Itu yang paling besar. Itu yang paling besar. Melebihi hal-hal yang lain tentunya? Ya. Melebihi keinginan untuk mendapatkan tambahan income atau secara finansial lainnya? Itu juga salah satu lah. Tapi yang paling besar memberikan manfaat ke mereka. Oke, berarti itu hanya efek ya kalau saya lihat yang diharapkan Fendi itu adalah efek aja akibat dari orang-orang merasa puas dengan karya tersebut ya. Nah, untuk mewujudkan itu apa nih yang sudah dilakukan selama ini? Saya mulai baca-baca tentang soal-soal logika yang unik-unik, yang menarik, yang kemudian saya kumpulin. Iya. Ya. Udah berapa lama tuh bikin itu, Mas? Kurang lebih lagi persiapan 1 bulan terakhir ini. 1 bulan? Oh, udah lumayan ya. Targetnya kapan itu bisa selesai dan terwujud jadi sebuah kartu? Saya target di bulan Juni. Bulan Juni? Cepet juga ya? Ya. Cepet juga ya berarti ya. Termasuk mungkin 1 bulan yang lalu, sekarang bulan apa nih, April, Mei, Juni, 4 bulan ya dalam proses. Breakdown waktunya kira-kira kalau itu bisa launching, kapan nih? Di bulan depan misalnya mau bikin apa? Bulan Mei kan, ini udah April nih. Mei kira-kira mau buat apa nih tahapannya? Atau hasil apa yang ingin dicapai dulu? Langkah-langkah apa nih? Sebelum nanti Juni launching. Ada nggak langkah-langkah yang mau dilakukan?
Kebetulan saya sudah menargetkan untuk ada mungkin 100 kartu dan mungkin untuk membuat 50 kartu pertama dulu di awal Mei gitu sudah 50 udah jadi gitu. Oke, berarti sebenarnya secara kontennya udah ready ya semua ya? Tinggal Mulai pembuatan gitu ya. Oke, luar biasa sekali kalau gitu. Targetnya nih Mas, kira-kira dalam tahun ini mau terjual berapa banyak buku nih? Sorry, kartu. kurang lebih 200. 200. Mm. Sudah ditata kira-kira, udah terbayang kira-kira mau lempar kemana? Eh, sudah terbayang mungkin ke teman-teman trainer, guru-guru yang membutuhkan untuk pengajaran. Untuk ke guru berarti udah ada listnya ya, udah tahu apa yang dilakukan ya. Oke, kalau begitu pertanyaan terakhir dari saya, apa yang diharapkan kalau nanti ternyata 200 ini sudah terjual semua? Apa yang dirasakan dan kemudian apa yang diharapkan? Apa yang Ya, dilakukan lagi? kebanggaan dan kepuasan bagi saya, kartu ini bisa tersebar kemana-mana dan bisa ada di mana-mana dan merupakan suatu kepuasan tersendiri. Ya, bisa berkarya, bisa Sebuah sesuatu yang menimbulkan kebahagiaan bagi Mas Ferdi tentu. Betul. Oke. Cuman segitu sebetulnya. Oke, berarti tahapannya tadi kurang lebih kalau kita bagi apa saja tadi, Coach? Dari awal tentu kita menentukan dulu apa yang menjadi goalnya dong. Dan diharapkan seseorang dalam hidupnya. Tapi kita harus memastikan apakah yang diharapkan atau ingin dicapainya itu benarkah sesuatu yang berarti atau berharga bagi dia, melebihi hal yang lain. Karena kadang-kadang kalau ada orang yang dia menganggap, oh ini berharga nih buat saya. Contoh kita tanya, apa impian kamu? Oh saya pengen punya rumah. Oh saya pengen punya mobil, itu standar gitu loh biasanya orang ngomong kayak gitu. Pengen punya usaha sendiri. Tapi kalau dilihat lagi, kok orang ini di tengah-tengah jalan berhenti. Ketika ada halangan dan sebagainya berhenti. Kenapa? Karena itu adalah impian umum dan impiannya kopas gitu. Kalau pasti dari sekitarnya. Apalagi kalau di acara-acara, oh iya, ya udah pasti trip luar negeri, whatever lah kalau di acara sama kayak gitu. Jadi kita harus memastikan apakah benar yang menjadi target Anda ini, impian, dream, atau yang ingin dicapai sesuatu yang sangat berharga sehingga layak untuk diperjuangkan. Ya, punya alasan yang kuat untuk hal itu, why-nya kuat begitu. Karena seringkali juga kalau saya sampaikan itu sering saya bilang bahwa ada 5 syarat untuk seseorang sukses, dan syarat yang pertama itu punya keinginan kuat untuk sukses. Keinginan kuat ini harus melampaui atau melebihi toleransi dia terhadap kegagalan atau halangan yang ada di hadapan. Jadi itu dulu, itu langkah kedua. Jadi tentukan dulu targetnya, pastikan yang kedua bahwa itu sangat berarti bagi dia. Yang ketiga, pastikan bahwa dia punya gambaran yang jelas apa yang ingin dicapainya. Keempat, baru dia tahu posisinya dia hari ini tuh ada di mana. Untuk mencapai itu tuh dia harus tahu sekarang dia sudah sampai mana. Makanya saya tanya, hari ini udah sampai mana? Udah berapa lama menyiapkan? Apa yang sudah disiapkan? Karena agar kita tahu nih, present kondisinya seperti apa, ideal kondisinya seperti apa, dari situ kita bisa tahu gap-nya seperti apa. Nah, setelah kita tahu itu, baru kemudian kita tahu gap-nya, itu yang kelima. Oh, ini kesenjangannya. Berarti untuk mencapai ini, saya harus lakukan ini langkahnya. Itu yang nomor 5-nya. Gitu kan. Kemudian setelah kita tahu langkah-langkahnya, nah kita breakdown lagi dong. Apa yang hari ini akan saya lakukan? Untuk mencapai itu gimana? Terus kemudian nanti distribusinya seperti apa? Yaitu kita mulai merangkul source namanya, itu yang keenamnya. Mulai merangkul source-nya apa nih yang bisa dilakukan. Ya, terus apakah trainer atau apa ya. Kemudian yang ketujuhnya adalah kita pastikan apa yang outcome nanti dicapai. Tercapai, banyak orang kan udah target tercapai, oh deh, hore, gitu kan, selesai gitu. Nah, dia seakan-akan nggak punya tujuan hidup lagi. Padahal seharusnya satu pencapaian itu membawa kita pada pencapaian yang selanjutnya lagi. Ini yang membuat kita terus berjalan. Dan terakhir, pastikan gambaran atau perasaan apa yang muncul dalam orang itu jika itu tercapai.
Karena rasa bahagia orang untuk bertahan, untuk mewujudkan sesuatu, bahkan kalaupun ada tantangan di hadapannya. Gitu. Oke, menarik sekali ini Coach ya. Keren banget ya. Penjelasannya membuka kita sebuah wawasan bagaimana cara melakukan coaching, coaching itu apa. Tentunya pasti ada teman-teman yang ingin bertanya, sudah tidak sabaran lagi nih. Silakan teman-teman boleh tanya, mungkin seputar tentang dunia coaching, atau mungkin ada yang masih bingung coaching itu apa, mau bertanya yang lain juga silakan, karena kebetulan ini pakar segala bidang gitu ya, jadi Anda mau tanya apapun juga boleh lah ya. Oke, bagi yang ingin bertanya tentang coaching boleh, bagi yang ingin bertanya tentang seputar hal lain juga saya persilakan. Oke, silakan bagi yang mau langsung Anda ketik, bagi Anda yang bertanya, Anda akan mendapatkan bonus ebook spesial yang akan saya kirimkan. Nanti Anda tinggal DM ya, bilang tadi saya sudah bertanya di sesinya Coach Salim. Oke, silakan saya tunggu pertanyaan Anda. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar tentang coaching, silakan Anda ketik, nanti akan langsung dijawab oleh. Baiklah, sambil menunggu soal dari peserta, nih Coach, ya, dari teman-teman, saya mau tanya nih, Coach, ya, seringkali kita kalau mau bertanya, ya, nanya ini, suka ngeblank. Ada nggak Coach tipsnya biar kita misalnya nanya itu ya, bisa lebih tertata gitu? Yang pertama kan sebetulnya kalau kita melakukan sebuah coaching itu ataupun komunikasi lain sebetulnya syaratnya itu kan kita perlu punya PIN kalau istilah saya. Saya mempatenkan istilah itu. PIN itu artinya yang pertama adalah personal. Jadi usahakan bahwa pertanyaan itu memang sesuatu yang disampaikan secara personal. Personal dalam arti orang merasa, oh ini pertanyaan ini seakan-akan khusus buat saya gitu lah. Lalu kemudian yang kedua, identik. Identik tuh harus sesuai dengan ya kondisinya, harus sesuai dengan kebutuhannya dia. Ya, yang ketiga, natural. Sampaikan secara natural, jangan kayak terlalu dibuat-buat. Nah, artinya apa yang saya maksudkan? Yang pertama kita perlu cari tahu dulu apa tujuan dari coaching tersebut. Apakah untuk dapat pekerjaan, untuk dapat jodoh, untuk apa? Kan perlu jelas dong. Nah, baru semua pertanyaan kita siapkan dulu poin-poinnya. Contoh tadi, ada 8 poin kan? Nah, itu membantu kita, mengguiding kita untuk nggak blank. Jadi sebelum kita dapetin jawabannya dari poin pertama, kejar aja terus. Poin pertama, jangan lari dulu kemana-mana. Kalau orang itu lari kemana-mana, jawabannya terus kejar sampai pertanyaan pertama itu terjawab, baru kita masuk ke poin kedua. Gitu. Jadi ingat aja gitu, bikin poin dulu sebelumnya. Misalnya 8 poin, oke, ini saya mau guiding 8 poin ini, udah selesai itu aja. Nggak kemana-mana, nggak lari kemana-mana. Lalu kemudian batasi waktu juga, ya. Jadi ada targetnya dalam waktu tersebut. Keren, simple tapi sangat bermanfaat. Nah, ini muncul sebuah pertanyaan menarik nih Coach. Dari Hans, apakah coaching ini sama dengan motivasi? Ayo, menarik sekali pertanyaannya. Iya. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan motivasi? Ya, kita perlu paham dulu. Tadi kita bicara soal coaching itu apa. Sekarang kita bicara soal motivasi. Motivasi itu apa? Motivasi itu kan terdiri dari 2 kata. Motive to action sebetulnya. Memberikan alasan seseorang untuk beraksi atau melakukan sebuah tindakan. Alasan ini bisa diberikan orang lain. Contoh misalnya, aduh, ayolah, dalam kondisi seperti ini, masa kita mau diam saja? Keadaan tidak akan berubah tanpa kita melakukan sebuah aksi. Sekarang, yuk kita pikirkan sesuatu yang kreatif. Apa yang bisa kita create saat kita bekerja di rumah seperti ini. Ini motivasi yang saya sampaikan. Jadi motivasi bisa muncul dari eksternal, bisa muncul dari internal. Jadi sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu disebut sebagai motivasi. Ya, bukan sebuah acara besar atau momen besar, bukan sekedar seperti itu. Lalu perbedaannya dengan coaching apa? Coaching tidak memberikan motivasi. Jadi bukan saya yang memberikan motivasi, tapi menggali motivasi dari dalam diri. Seperti tadi misalnya, apa sih yang kamu cari dalam hidup? Kondisi seperti ini emang kamu mau ngerjain apa? Nah, yang menjawab kan Mas Ferdi sendiri. Akhirnya, oh iya ya, saya mau melakukan ini loh.
mau melakukan sesuatu tapi bukan karena dikasih tahu orang, tapi menggalinya dari dalam diri. Dan biasanya sepertinya jauh bertahan lebih lama, bahkan ketika menghadapi masalah, persoalan, tantangan, daripada sekedar motivasi yang diberikan oleh orang lain. Karena yang diberikan orang lain itu penting secara umum atau menurut yang memberikan. Tapi belum tentu sebenarnya sangat hakiki, sangat berharga bagi yang mendengarkannya. Karena perlu digali dari dalam diri. Oke. Oke, pertanyaannya ini yang menarik. Apakah di Indonesia ada program sertifikasi tertentu kalau mau menjadi seorang coach? Nah, oke. Ya, banyak lah ya, banyak. Teman-teman bisa googling, dimanapun juga ada banyak. Ada lembaga-lembaga dari mulai Loom, kemudian Coaching Indonesia, terus banyak sekali lembaga-lembaga yang mengenakan sertifikasi untuk coaching. Jadi karena sekarang udah bukan hal yang memang BNSP-nya belum. Tapi untuk keahlian coaching banyak sekali. Mau di lembaga, mau sertifikasi resmi, mau private juga sering kita adakan juga seperti itu. Oke. Pertanyaan berikutnya nih Coach. Kira-kira coaching ini dipakai untuk ke level manajemen atau owner atau bisa ke siapa saja? Oke. Jadi sebenarnya ada, kalau di dalam pemberdayaan itu ada yang namanya coaching, ada juga yang namanya konseling. Ya, jadi tadi belum ada yang nanya tuh. Apa bedanya coaching dan konseling ya? Ya. Jadi kalau dibilang bahwa grafik atau line-nya seseorang itu ada minus ke 0, 0 ke depan. Nah, kalau minus ke 0, biasanya orang menggunakan yang namanya konseling. Konseling itu lebih banyak ceritanya masalah gitu ya. Dia butuh curhat, cerita gitu, dikeluarkan masalahnya. Ini konseling. Jadi hati-hati, coaching bukan sesi curhat ya. Coaching itu ketika seorang untuk menggali seorang targetnya ke depan mau apa gitu, apa yang mau dicapainya. Karena ini tadi memindahkan kondisi, bukan menutup lubang. Kalau konseling itu menyelesaikan lubang-lubang yang ada seakan-akan ya. Jadi luka disembuhkan itu. Konseling bahkan kalau luka yang dalam itu terapi masuknya nanti. Tapi coaching itu dari titik sekarang ke masa depan. Jadi siapapun yang punya target, siapapun yang punya impian, siapapun yang punya sesuatu yang ingin dicapai di dalam hidupnya, yang bisa empower dirinya lebih lagi atau mengalami breakthrough di dalam hidupnya, maka dia memerlukan coaching. Siapapun bisa. Ya, bahkan kalau nanti kita belajar lebih lanjut, siapapun bisa melakukan coaching, bahkan terhadap dirinya sendiri. Ini yang disebut sebagai self coach. Menarik sekali. Mantap ini Coach ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa konseling itu dari minus menuju ke 0 dulu, kemudian coaching itu dari 0 menuju ke plus ya. Nah, tentunya ada tujuan. Ada tujuan yang ingin kita capai nanti. Nah, selanjutnya pasti ada yang masih ingin bertanya-tanya nih seputar tentang coaching. Silakan. Mumpung masih ada waktu tersisa satu pertanyaan lagi. Iya, silakan bagi yang ingin bertanya ya. Satu pertanyaan terakhir nih untuk sesi coaching. Silakan Anda ingin tanya pun manfaatkan kesempatan ini ya. Oke, silakan. Selamat datang Pak Irwan, Diki, Coach Elvi ya, Verina yang selalu aktif, luar biasa ya. Ada Ibeng, Mardi, Meta, Adrian ya. Oh, banyak sekali lah pokoknya. Apa itu self coaching? Self coaching itu bagaimana kita melakukan coaching pada diri sendiri. Ya, jadi ada waktu atau momen tertentu di mana kita memang membutuhkan orang lain di level kondisi yang cukup agak pencapaiannya benar-benar butek nih, nggak kebayang gitu, butuh guiding dari orang lain. Tetapi sebetulnya di kondisi tertentu di mana kita tidak ada orang lain, kita bisa melakukan yang namanya self coaching ya. Bahkan bisa melakukan imaginer coaching, itu salah satu teknik di dalam self coaching, imaginer coaching. Kita bisa melakukan Chinese table coaching. Nah, banyak teknik-teknik yang bisa kita lakukan di dalam self coaching dan itu sangat-sangat bermanfaat. Kemarin saya coba praktekkan beberapa teman dalam kondisi yang seperti sekarang ini, benar-benar sangat bermanfaat ketika kita bisa melakukan basic coaching ataupun self coaching, karena itu praktis sekali baik untuk diri kita ataupun orang-orang yang kita kenal. Ini bukan masalah untuk menjadi seorang profesi
coaching karena seorang profesi coach, tapi bagaimana kita melakukan function untuk meng-coaching baik diri sendiri, baik orang lain. Itu sih sebenarnya. Mantap, luar biasa nih. Oke, selamat bergabung juga Sofyan ya. Silakan bagi yang ingin bertanya seputar coaching ya. Mungkin masih ada yang bingung atau belum jelas, silakan ya. Masih satu pertanyaan lagi deh, masih ada waktu satu pertanyaan lagi ya. Oke, bagi yang ingin bertanya tentang coaching ya, silakan ya. Dan mungkin sambil menunggu nih coach ya, saya ada sedikit pertanyaan ya. Ya. Kira-kira menurut coach ya, kalau ketemu dengan peserta atau misalnya ketemu dengan lawan coaching kita yang dalam tanda kutip ngeyel, misalnya kita tanya apa, dia jawabnya juga kurang tergali atau seperti asal-asalan, itu bagaimana menyikapinya, coach? Nah, itu yang saya bilang bahwa kita menggunakan seringkali di awal, ya udah, kalau ada dua kemungkinan, kita turun level dulu, menyamakan dengan dia, ke low dia, ke level pemahaman dia, ajak ngobrol dulu kesana sini sehingga kita tahu titiknya nih, di mana mau masuk ke dia. Ini memerlukan waktu, atau yang kedua, kita langsung lakukan provokatif coaching. Provokatif coaching, misalnya, kalau yakin kamu mau seperti itu, nah itu contoh. Ya, jadi penyampaiannya provokatif. Wah, yang benar. Nah, contoh kayak gitu. Itu kata-kata seperti itu disampaikan di dalam coaching. Tapi untuk provokatif coaching, jangan disampaikan semua orang ya. Terakhir ini coach, ya, pertanyaan terakhir yang sangat menarik sekali. Seperti yang kita ketahui, sekarang lagi situasi corona ya, semua orang lagi panik, Lisa lagi galau. Bagaimana cara kita untuk melakukan coaching ketika di situasi seperti ini, coach? Iya. Bagaimana melakukan coaching kondisi seperti ini? Coaching itu bisa melakukan banyak media. Jadi bisa melakukan lewat chatting. Saya sering melakukan konsultasi atau bahkan coaching jarak jauh. Ya, teman-teman saya itu bahkan mereka secara profesional memberikan jasa untuk melakukan coaching jarak jauh. Itu bisa lewat Skype, bisa lewat kalau sekarang video call ya, bisa lewat kalau grup itu sekarang bisa Zoom, bisa lewat chat. Jadi banyak sekali cara yang bisa digunakan. Memang kita perlu belajar mengkonvertnya kalau itu dalam bentuk tulisan, bagaimana agar tulisan kita kelihatan natural seperti ketika kita berbicara seperti ini. Kalau berbicara seperti ini kan ada nadanya, nah bagaimana munculkan nada itu di dalam tulisan, itu juga butuh sebuah seni tersendiri sih memang. Nah, tapi itu memang bisa work untuk dilakukan. Untuk diri sendiri, untuk keluarga yang terdekat, coaching juga bisa lakukan dengan tadi yang saya bilang sederhana sekali, yaitu self-coaching dengan basic coaching. Memang kalau dijelaskan di sini, saya kayaknya nggak cukup waktunya, dan itu membutuhkan step by step-nya, praktek, kemudian oke, teman-teman bisa tanya juga, kalau gini udah benar belum? Gitu. Kalau teman-teman shoot videonya, kirim ke saya, ini udah bagus, kurangnya di mana? Nah, itu bisa seperti itu, tapi mungkin di sesi yang terpisah kita bisa belajar tentang hal-hal seperti itu. Tapi itu gambarannya aja, bahwa itu work dan bisa dilakukan sebetulnya. Oke. Jadi kurang lebih kita melakukan self coachingnya, kita melakukan interaksi juga, bertanya dengan coach-coach kita melalui video call gitu, coach ya? Iya, karena kan kita perlu tahu untuk menanyakan ke diri sendiri itu seperti apa sih, gitu kan? Karena bertanya kadang-kadang kita beradu antara keinginan hati dan self talk kita dalam pikiran. Tiba-tiba muncul kata-kata apa di pikiran yang menentang apa yang kita sampaikan kan? Bahkan ketika menyampaikan afirmasi aja seringkali kita tidak berhasil. Kenapa melakukan attraction atau afirmasi? Karena sebetulnya pernyataan kita tidak sesuai dengan sebetulnya dengan yang apa yang kita yakini, dan itu menimbulkan konflik batin malah. Boleh diberikan contoh coach sedikit, misalnya pertanyaan yang bertentangan sama pertanyaan yang memberdayakan itu seperti apa sih, antara pertanyaan yang bertentangan seperti ini, mungkin bukan pertanyaan ya, yang pernyataan tadi karena saya cerita tentang afirmasi. Jadi mungkin contoh seperti ini, oh saya seorang yang kaya raya. Ini afirmasi, saya kaya raya, saya kaya raya, saya kaya raya. Apakah membuat Anda jadi kaya? Sesuatu. Kita tahu bahwa kita tidak kaya raya. Jadi perlu bikin sebuah bridging kata yang cocok untuk itu. Contoh misalnya, saya saat ini dalam kondisi saya hari ini, saya bersyukur karena sedang dalam proses menuju kaya raya. Proses.
kata proses itu menjadi sebuah bridging. Contoh, di dalam coaching juga seperti itu. Jadi kalau kita bilang, apa sih yang kamu inginkan? Oke, saya mau mencapai seperti ini. Nah, oke, kamu berarti dalam proses ya menuju ke sana. Nah, kira-kira proses itu pasti membutuhkan langkah-langkah. Menurut kamu proses apa aja sih yang perlu kamu lakukan dalam hidup kamu? Apa saja sih yang kamu perlukan agar ada dalam hidup kamu? Kemampuan, skill, atau apa? Nah, itu salah satu contoh pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan baik ke orang lain atau ke diri sendiri, seperti berdialog dengan diri sendiri seperti itu. Dan kalau self coaching perlu dibantu dengan kita menuliskan itu. Menuliskannya. Mantap, mantap. Oke, baiklah coach ya, tanpa terasa waktu sudah hampir mau habis ya. Mungkin coach boleh memberikan sedikit closing statement apa yang bisa didapat dari kesimpulan tentang coaching ini, atau ingin memberikan sedikit pesan-pesan atau motivasi untuk teman-teman kita yang ada di rumah. Silakan coach. Ya, motivasi yang terkuat bukan berasal dari luar diri kita. Jadi ada dua hal, ada eksternal, ada internal. Eksternal bisa berubah-ubah sewaktu-waktu, tetapi yang perlu menjadi fondasi adalah apa yang ada dalam diri kita. Jadi temukan motivasi selalu dari dalam diri, bukan dari orang lain. Temukan kenapa Anda harus melakukan sesuatu, mengapa Anda harus melakukan sesuatu. Setiap kali melihat sesuatu terjadi, pikirkanlah satu pertanyaan saja untuk diri sendiri. Jadi saya harus melakukan apa? Jadi saya perlu melakukan apa? Anda dengar motivasi, jadi saya perlu melakukan apa setelah tahu ini? Belajar sebuah ilmu, jadi saya harus melakukan apa setelah tahu ilmu ini? Bagaimana menerapkannya? Karena kalau tidak, semua hanya akan menjadi teori dan tidak bisa diterapkan, tidak akan bisa mengubah hidup kita. Itu sebabnya sebuah coaching diperlukan karena untuk membantu ya menerjemahkan sebuah teori atau kondisi atau apapun ke dalam tindakan nyata agar hidup ini mengalami yang namanya terobosan. Itulah sebabnya saya sering menyebutnya sebagai breakthrough coaching. Ada banyak teknik di dalamnya yang nanti akan share juga di hari Senin. Kebetulan saya ada kelas, dan kelasnya ini kebetulan online, jadi bisa diikuti oleh banyak orang. Itu Breakthrough Coaching for Success. Itu di dalamnya saya bahas semua banyak tentang skrip-skripnya, contoh percakapannya, kata-kata coachingnya harus menjawab apa, coachnya ngomong apa, nanti kliennya terus skenario, kondisi di lapangan seperti apa, beberapa skenario. Jadi banyak sekali, termasuk list pertanyaan-pertanyaan coaching baik untuk orang lain atau diri sendiri. Jadi ini memang perlu dipelajari, tapi saya coba singkat di dalam waktu 2 hari, plus nanti ada Zoom meeting juga yang kita untuk prakteknya dan tanya jawabnya. Jadi saya berharap ini menjadi kontribusi yang bisa berguna buat teman-teman. Gunakan waktu dengan baik, apapun yang ada dalam hidup Anda adalah tanggung jawab Anda. Apa tindakan Anda adalah tanggung jawab Anda. Yaitu ada 2 orang yang bisa memilih. Memilih untuk status quo, diam dan menerima semuanya, tapi kemudian setelah itu mengeluh. Atau orang yang kemudian berpikir, oke, apa yang terjadi ini bagaimana semakin mendekatkan saya dengan tujuan hidup saya dan kebermanfaatan bagi banyak orang. Itu tindakan menjadi sangat penting, ambil tindakan itu sekarang juga. Luar biasa sekali coach ya. Closing statement yang singkat, padat, tepat, tapi benar-benar menggugah untuk melakukan sebuah perubahan ya. Keren sekali dari Coach Helmy ya. Jadi seperti yang Bapak Ibu ketahui atau teman-teman sudah ketahui ya. Jadi mungkin ingin yang lebih dalam, ingin waduh mungkin ini waktunya kurang banyak, bisa langsung hubungi kontak Coach Helmy ya. Mungkin kalau ada yang mau ikutan bisa ke mana nih Coach? Kalau ingin tanya-tanya lewat Coach Ferdi juga bisa, DM Coach Ferdi aja. Nanti Coach Ferdi yang komen ke saya, atau mungkin ke saya ya bisa DM juga boleh, atau misalnya ke Facebook juga boleh. Facebook saya helmy.f.wandara. Bisa lewat Coach Ferdi aja yang gampang. Helmy.f.wandara ya, itu Facebook ya? Ya, Facebook saya. Kalau IG saya Helmy_F_Wandara. Helmy_F_Wandara. Jadi bedanya kalau di Facebook itu pakai titik, kalau di Instagram itu pakai underscore atau garis bawah. Oke, jadi bagi Anda yang ingin bertanya-tanya seputar coaching, ya bisa langsung japri beliau, silakan ya. Oke, terakhir sebagai penutup ya. Jadi kesimpulan dari hari ini ya, untuk melakukan sukses with coaching ya, minimal bisa pakai untuk diri Anda sendiri. Adapun tahapan-tahapannya adalah pertama, tentukan tujuan besar dalam hidup Anda. Setelah Anda tahu tujuannya, yang kedua adalah
alasan. Alasan terbesar mengapa Anda ingin mencapai tujuan tersebut. Dan yang ketiga, setelah Anda tahu alasan yang kuat, bagaimana cara-cara yang Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, ya. Anda tinggal breakdown dengan detail langkah-langkah yang harus Anda lakukan. Kemudian setelah itu, ketika Anda mencapainya, perasaan seperti apa yang Anda rasakan, kemudian Anda bayangkan untuk memperkuat emosi Anda bisa mencapai tujuan tersebut. Dan yang terakhir, setelah Anda mencapainya, lakukan evaluasi dalam diri Anda, kemudian pikirkan tahapan lanjutan apa yang akan Anda lakukan. Terobosan-terobosan apa berikutnya yang mampu Anda ciptakan kembali. Mungkin itu saja beberapa tahapan singkat seputar tentang coaching ini yang dapat membantu Anda memaksimalkan potensi dalam diri Anda. Ya, oke, mungkin Coach Helmi mau sedikit menambahkan, mungkin ada tersisa waktu 5 menit, mungkin boleh mau menambahkan apa lagi? Atau yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Mungkin yang bertanya ya. Ya, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya, mungkin ada yang baru bergabung, ya, seputar tentang coaching, ya. Mungkin tadi ada yang baru masuk, ada yang baru mendengarkan. Oke. Ya, mungkin saya sambil nunggu yang tanya, ingin sampaikan sesuatu. Jadi banyak orang mungkin merasa tanda kutip ketakutan ketika bicara tentang coaching, ya, tentang coach itu seakan-akan mau diinterogasi atau sesuatu yang kayak kalau orang disuruh datang psikolog, wah berarti saya ada masalah nih dengan kejiwaan saya gitu. Kalau saya datang ke coach, wah berarti saya bermasalah nih. Nah, padahal sebetulnya ketika seorang coaching dia bukan bermasalah, tapi dia justru punya impian. Ketika dia ikut coach atau melakukan coaching, justru karena dia punya target, dia punya vision ke depan. Orang-orang yang melakukan coaching bukan orang bermasalah, tetapi orang-orang yang justru dia ingin maju dan naik ke level berikutnya. Jadi paradigma ini yang perlu diperjelas. Lalu kadang-kadang orang takut, aduh gimana nih kalau coaching tuh mahal dan sebagainya. Oke, tergantung ya sesinya seperti apa. Ada yang namanya executive coach, ada yang namanya leadership coach. Jadi level-levelnya ya, kalau untuk corporate, untuk perusahaan, gimana kita meng-coach sampai untuk set besar dan sebagainya, perusahaan-perusahaan besar ya tentu levelnya berbeda. Karena ada tingkat kesulitannya, ada siapa Anda, targetnya apa. Personal coach tentu lebih di bawah itu, lebih ya lebih sehari-hari lah. Jadi nggak perlu khawatir atau jangan sampai merasa, wah gimana nih ini. Oke, ini bisa untuk siapa saja, lakukan saja, jalani saja. Jadi jangan sampai sesuatu yang asing yang seakan-akan menakutkan atau kita bahkan segan untuk melakukannya. Ini bisa dilakukan siapa saja, bahkan tadi yang saya bilang, kalau Anda memahaminya, Anda bisa melakukannya pribadi untuk yang basic. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya. Baiklah, tanpa terasa waktu sudah mau habis dan penutup dari sesi ini adalah kualitas pertanyaan Anda menentukan kualitas diri Anda. Berikanlah pertanyaan-pertanyaan yang memberdayakan dalam diri Anda. Ciptakan terobosan dan dapatkan pencapaian yang luar biasa ketika Anda melakukan sebuah terobosan. Demikian sesi Success with Coaching ini bersama Coach Helmi Wandara. Dan sampai jumpa nanti kita di sesi jam 2 siang nanti ya bersama Coach Rizal. Setelah mungkin Anda coaching diri Anda sendiri, ada mungkin yang merasa ingin menjadi seorang trainer ya, kemudian sudah coaching dirinya berapi-api, semangat. Nah, nanti di sesi jam 2 nanti kita akan melihat bersama bagaimana kita menjadi seorang trainer yang berkelas. Bukan hanya seorang trainer saja, tapi untuk Anda yang profesional di panggung, seperti apakah untuk meningkatkan profesionalitas Anda, temukan jawabannya jam 2 siang nanti. Sekali lagi, thank you Coach Helmi atas waktunya. Bagi Anda yang konsultasi, bisa ke Facebook Coach Helmi di Helmi F. Wandara, ya. Dan beliau juga sangat ahli dalam bidang lie detector, HR, kemudian NLP, ya, kemudian untuk KPI, kemudian untuk yang strategi-strategi bisnis, wah pokoknya banyak sekali yang beliau kuasai, ya, leadership, selling, pokoknya komplit lah, ya. Tentunya dengan gaya beliau yang santai tapi mengena. Nah, ini nih yang jarang ya. Oke, dan tentunya bagi teman-teman yang butuh
motivasi-motivasi atau ingin bertanya, silakan langsung ke Coach Helmi. Ya. Oke. Baiklah, mungkin untuk sesi ini cukup. Sampai jumpa lagi di sesi jam 2 siang nanti. Jangan kemana-mana, tetap di... Dadah, sahabat Kesebatu. Thank you. Thank you, Coach Helmi. Ya, sama-sama.